Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelaku Usaha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan registrasi dan verifikasi akses bagi admin perusahaan. Nah, ini adalah tahap ketiga setelah kita melakukan verifikasi KTP atau juga bisa disebut dengan verifikasi profil. Nah, untuk melakukan verifikasi akses, maka silakan login pada katalog versi 6 di halaman katalog.inaprok.id. Klik tombol masuk, kemudian kita login. Nah, teman-teman, sebelumnya jika teman-teman sudah melakukan verifikasi profil, maka nanti akan muncul notifikasi bahwa untuk verifikasi tersebut membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Namun sebenarnya untuk verifikasi itu, jika berjalan dengan normal, itu dalam 5 menit teman-teman sudah dapat mengetahui hasilnya apakah sudah terverifikasi atau belum. Nah, ketika ternyata verifikasi profil tersebut gagal, maka nanti akan muncul notifikasi dan juga teman-teman bisa melakukan verifikasi profil ulang. Misalnya kemarin saya mencoba untuk melakukan verifikasi profil, tapi ternyata nama dari yang saya masukkan di katalog versi 6 dengan nama yang ada pada KTP ini berbeda, sehingga muncul notifikasi bahwa terdapat perbedaan antara nama yang dimasukkan pada katalog versi 6 dan nama yang ada pada KTP. Dan juga ketika misalkan teman-teman pelaku usaha salah memasukkan NIK, maka nanti juga akan muncul notifikasi bahwa NIK yang dimasukkan pada katalog versi 6 dengan NIK yang ketika teman-teman disuruh untuk swafoto itu berbeda. Kemudian jika terjadi notifikasi tersebut, teman-teman bisa melakukan verifikasi profil ulang. Namun, jika ternyata verifikasi profil tersebut berhasil, maka ketika teman-teman pelaku usaha login, maka akan muncul notifikasi bahwa verifikasi profil berhasil. Nah, ketika verifikasi profil berhasil, teman-teman dapat melakukan registrasi atau manajemen akses dengan cara klik buat akses. Ya, silahkan diklik buat akses. Nah, di sini nanti akan ada pilihan manajemen akses. Silakan pilih aksesnya sebagai non-penyedia atau penyedia. Nah, di sini saya pilih sebagai penyedia. Setelah itu, silakan teman-teman pelaku usaha untuk memasukkan NIB-nya. Kebetulan saya sudah masukkan, kemudian klik cek NIB. Nah, ini sedang memeriksa data NIB. Sebagai informasi bahwa akun yang dapat memasukkan NIB ini adalah akun dari NIK yang terdaftar ketika membuat NIB. Jadi jika Bapak Ibu ini bukan atau NIK-nya itu tidak dicantumkan pada saat membuat NIB, maka pada saat cek NIB ini tidak akan berhasil ya. Tapi karena ini di NIB saya itu menggunakan NIK yang saya daftarkan pada katalog versi 6, maka di sini saya berhasil melakukan cek NIB. NIB Anda telah terdaftar pada sistem kami. Kemudian di sini ada KBLI, bentuk usaha, skala usaha, jenis UMK, di mana ini diambil dari data di OSS. Kemudian di sini juga ada nama perusahaan. Kemudian ada bidang industri. Nah, ini silahkan dipilih bidang industrinya ini apa. Ini ada banyak untuk bidang industrinya, silahkan dipilih. Misalnya di sini saya pilih food and beverage.
Kemudian untuk jenis perusahaan, ini karena saya sebagai pusat, maka saya akan memilih pusatnya. Silahkan disesuaikan. Kemudian jabatannya di sini saya sebagai direkturnya. Kemudian apakah Anda PIC tanda tangan? Ya, karena saya direkturnya. Kemudian dokumen perusahaan. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan beberapa data perusahaan. Nah, di sini ada non PKP dan juga PKP. Untuk yang non PKP, nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload beberapa data ya. Namun sebelumnya di sini untuk NPWP ini terdapat notifikasi bahwa NPWP tidak terdaftar pada sistem AHU. Silahkan isi data di bawah ini secara manual. Di sini saya akan masuk secara manual. Kemudian di sini status KSBP saya valid. Untuk nomor akta notaris di sini saya tidak ada ya nomor aktanya. Karena di sini usaha saya berbentuk perorangan. Nah, jika teman-teman memiliki akta pendirian itu silahkan dimasukkan di sini maupun akta perubahan. Kemudian di sini diminta untuk memasukkan NIB, surat pernyataan non PKP, surat keterangan kerja, kemudian NPWP. Nah, sudah ya. Nah, ini saya akan coba untuk upload dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk PDF. Dan di sini sudah ada keterangan bahwa maksimal dari ukuran file yang bisa diupload adalah 2 MB. Nah, ini coba saya akan mengupload NIB terlebih dahulu. NIB, kemudian surat pernyataan non-PKP. File, surat pernyataan non-PKP. Kemudian surat tugas. Nah, pastikan surat keterangan kerja atau surat tugas sesuai dengan contoh. Di sini sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk surat keterangan kerjanya. Nah, misalkan di sini ini sudah ada contohnya untuk surat keterangan kerja. Sudah ada untuk template-nya, silahkan di-download untuk surat keterangan kerja. Kemudian jika merasa sudah sesuai atau sudah betul, silahkan diunggah dokumennya. Kemudian yang terakhir adalah NPWP. Open. Klik selanjutnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan informasi usaha. Kemudian untuk tahap kedua adalah memasukkan alamat perusahaan dan pengiriman. Nah, di sini contoh untuk alamat saya adalah rumah. Kemudian untuk nomor telepon 03, kemudian RW 02, Desa Layan. Di sini tidak wajib. Ini saya jadikan sebagai alamat utama. Jadi di sini tidak perlu diisi. Di sini saya isikan sama dengan alamat utama perusahaan. Catatan pengiriman tidak saya isikan. Makanya.
begini. Kemudian yang di sini sama. Kendala nih. Kemudian saya klik selanjutnya. Apel alamat pengiriman. Kusuma. Selanjutnya selamat registrasi Anda telah berhasil, telah terverifikasi. Selanjutnya halaman tanda tangan elektronik. Di sini sudah ada notifikasi bahwa pengajuan verifikasi Anda sedang diproses dan akan berlangsung 3-5 hari kerja. Kami akan mengirimkan email setelah verifikasi selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya coba kita lihat apakah ada notifikasi di sini. Ini coba kita lihat di sini. Ternyata di sini ada notifikasi tadi bahwa akan diverifikasi 3-5 hari kerja gitu ya. Nah, sambil menunggu ini kita lihat tadi di email itu sudah ada notifikasi bahwa verifikasi untuk manajemen akses kita tadi sudah berhasil. Kemudian silahkan teman-teman masuk ke dashboard. Nah, ini ada halaman dashboardnya. Untuk menambahkan produk, teman-teman perlu memilih platformnya. Jadi di sini nanti akan ada muncul sistem manajemen penyedia. Silahkan dipilih. Nah, kemudian silahkan diklik selanjutnya. Nah, ini silahkan dibaca untuk syarat dan ketentuannya. Jika dirasa sudah menyetujui, silahkan dicentang, kemudian diklik setuju. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berhasil untuk masuk pada halaman dashboard sebagai penyedia ya. Jadi di sini sudah ada tampilan untuk transaksi, kemudian tampilan untuk produk dan juga pengaturan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, dan untuk tutorial selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Nah, mohon maaf jika pada tutorial ini masih ada kekurangan karena di sini saya juga masih mempelajari. Nah, jika teman-teman masih ada kesulitan, teman-teman bisa membuka pada halaman bantuan.inaprok.id. Nanti di sana sudah ada berbagai macam tutorial langkah-langkah apa yang harus dilakukan penyedia untuk melakukan pendaftaran pada katalog versi 6. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.